Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku ya. Aku tuh punya dosa nggak sama Scorpio. Scorpio maaf ya, kamu tuh kelewat. Maafin aku, tahu kamu eh yang lagi nungguin aku ya. Maafkan ya, oke bos. Nah sekarang jodoh Scorpio apa sih yang lagi kamu rasakan? Ada cerita tentang apa gitu ya? Oke, dilanjutkan ya. Eh, dari aku bikin video ini emang ada gangguan-gangguan sih ya. Untuk kamu yang lagi ada masalah di sini mudah-mudahan dipermudah ya. Oke, ada perasaan yang kamu tuh kayak butuh bantuan seseorang gitu tentang persahabatan kamu ataupun kayak gini sih aku nangkepnya ya. Ada energi dari luar yang benar-benar kayak dia lagi ada masalah kayaknya ya gitu. Dia kayak yang lagi ada masalah besar gitu. Terus kamu tuh kayak ketarik gitu. Kamu tuh kayak ketarik buat ngomong gitu. Kayak ada telepati bahwa ada seseorang yang terancam dan membutuhkan bantuan kamu sih aku lihat. Karena kamu sekarang sistem kekuatan religiusnya lagi naik. Jadi wajar kalau daya sensitivitasnya kamu itu mulai bisa terdeteksi kali ya. Kayak gitu enggak? Coba komentar di kolom komentar nih ya, Marisa. Ada nggak yang lagi ngerasa diliatin dari kejauhan terus ada yang minta minta tolong gitu sama kamu ya? Oke, nah terus di sini kamu harus bisa healing family issues ya. Your love life benefit as your forgive your parents. Oke. Jadi biasanya itu soulmate itu suka samaan ya. Misalnya gini, kamu tuh pakai baju putih. Soulmate kamu tuh hari ini bisa pakai baju putih. Kalau seandainya soulmate kamu lagi terancam, kamu ngerasa gelisah. Kalau disebut telepati atau kembaran jiwa gitu ya, bisa disebut twin flame, tapi lebih lebih dekat dari itu ya. Lebih dekat dari itu kayak sehati banget ya. Jadi ini karena ada seseorang yang lagi ada masalah besar ya sama keluarganya gitu. Ada tekanan-tekanan yang kuat lah. Pantesan aja dia itu inget sama kamu gitu. Ya mungkin ya ampun. Mungkin karena dengan mengingat kamu dia bisa tenang. Bisa jadi ya. Nanti ada kabar yang datang sama kamu ya. Nantinya gini loh, karena kamu kan sekarang lagi dalam fase religius ya, kamu lagi jadi the hermit sekarang, kamu lagi membersihkan energi negatif. Otomatis ya, file-file yang negatifnya itu kan keluar ya, yang ada kan yang bersih. Jadi kamu mudah bisa mendeteksi nih. Kamu bisa tahu teman-teman kamu ataupun saudara kamu juga bisa. Yang lagi ada masalah, dia benar-benar butuh banget sama kamu ya. Seseorang yang lagi hampa perasaannya. Dan mungkin ada keinginan untuk silaturahmi ya, kayak nanti tuh kamu ada yang datang ke kamu di sini ya, sepertinya dia masih ada dalam kehidupannya kamu di sini ya, masih kayak gini ya, kamu udah kemana aja gitu, pergi sama siapa aja itu ujung-ujungnya eh, seseorang ini tuh selalu hadir bisa dalam mimpi. Seorang ini cukup lumayan dia punya karakteristik ya pendewasaan diri karena dia orangnya penyayang. Dia pernah sayangin kamu dulu ataupun mungkin kamu pernah sayangi dia di masa lalu dan kayaknya dia lagi ada perasaan ya, lagi ada masalah di sini. Ada tentang kematian gitu, atau ada yang lagi perasaannya lagi mati hampa ataupun ada yang lagi sakit ya, merasa butuh kasih sayang kamu gitu, ataupun yang ingin bangkit dari masa lalu
yang bisa nyembuhinnya cuman kamu doang kayak gitu. Ya, seseorang ini tuh lagi hampa banget, lagi perasaannya lagi berantakan gitu ya. Em, karena ini menyangkut tentang sebuah perubahan. Ada seseorang yang di sini tuh ada sampai 3 orang sih. Aku bacanya ada 3 energi ya. Karena ini juga ada 3 energi, ini juga ada 3 energi yang masuk ke kartu ya. 3 energi ini adalah orang-orang yang pernah hadir dalam hidup kamu di masa lalu isi ya. Karena ini kartunya nyelip ke kartu yang lain. Seseorang ini tuh lagi dalam posisi mengejar dan dikejar. Jadi ada yang ngejar dia atau dia dikejar masalah atau dia ingin ngejar kamu gitu karena ingin rekonsiliasi dalam apa ya, kayak mantan juga ada yang pengen balik, terus teman juga ada yang pengen datang, nah terus saudara juga ada yang butuh bantuan sepertinya aku lihat di sini ya. Oke, ada seseorang yang lagi dikejar sama karma buruk. Karma buruk itu misalnya bisa aja shadow side juga. Jadi mungkin dia ninggalin kamu, bisa aja si mantan juga atau soulmate atau siapapun ninggalin kamu. Nah, terus dia mungkin ngecewain kamu gitu, dapat karma dari kamu gitu ya. Seperti itu. Dia lagi ngerasa hatinya sedih ataupun dulu pernah ada masalah besar nih. Kamu pernah nyelamatin dia gitu. Kamu pernah ada di titik dia lagi susah banget, kamu hadir. Dan mungkin saat ini kejadiannya sama kayak gitu. Dia udah lagi hancur lagi. Ya hancur lagi, disakitin lagi sama orang yang sekarang lagi dealing sama dia. Entah ini energi temen um, yang udah deket banget lah sama kamu, bisa mantan, bisa siapa aja. Ataupun seseorang yang pernah kamu bantu nih di masa lalu ya kan. Di titik terendah banget ya. Dimana orang-orang ninggalin dia semua pada pergi gitu. Kamu datang kayak gitu. Tepat waktu. Jadi kamu kayak kayak tim SAR gitu yang penyelamatnya dia gitu, yang tepat pada waktu yang lagi urgent-urgentnya gitu, kamu kasih banyak effort ya, mungkin secara finansial ataupun itu secara batin, apapun itu ya pokoknya pertemanan ini tuh sangat unik buat kalian berdua gitu. Nah, ketika dia misalnya bisa aja juga mantan kamu ya yang pas lagi susah sama kamu bantu dia sampai benar-benar dapetin satu kemudahan dalam hidupnya, pencapaiannya bisa aja juga kan ya. Nah, terus ada sedikit progres, terus dia lupa sama kamu, nyakitin kamu, ngeduain kamu gitu, milih orang yang baru gitu. Meninggalkan kamu tuh demi orang barunya gitu, yang mungkin lebih dari kamu gitu, karena mungkin kamu di sini uh, sudah lelah gitu sama dia karena banyak banget energi yang mungkin merasa kamu sedih ya kan. Uh, Tidak ada timbal balik yang pasti ya, otomatis kamu break, dia mencari pengganti baru yang lebih dari kamu dan melupakan kamu begitu aja gitu. Ternyata di depan ada jurang kayak gitu. Dan ini kayak something is coming over again and again. Jadi posisi ini tuh balik gitu. Kamu tahu kan jarum tuh, ada jam tuh yang dibalikin kayak gitu kan, yang pasir tuh. Sekarang balik lagi, ngejungkir lagi kayak gitu. Jadi perasaannya yang lagi disakitin sekarang. Aku sih nggak tahu kalau segi finansial ya. Nanti kebuka lah dikit-dikit dari inisial nama biasanya. Nah, ini ceritanya ini. Makanya aku kehilangan sinyal Scorpio 2 minggu gitu. Biasanya Scorpio paling sering banget kalau udah Taurus Scorpio gitu. Aku kalau lagi deket Aries ya Aries, Libra Aries Libra kayak gitu ya. Ini aku kehilangan kamu Scorpio. Jadi kamu itu pergi ya karena sakit hati, meninggalkan satu hubungan karena kekecewaannya udah bukan kekecewaan anak kecil lah, bukan kekecewaan ABG, ini mah udah tingkat dewa kekecewaannya. Nah, udah kayak gitu kamu break ya, healing, love yourself first tadi itu healingnya.
mulai mencintai dirimu dan mulai mencintai kejadian yang menyakitkan kamu untuk ngebangkitin jiwa kamu supaya naik terus ke ilahiyah kayak gitu, kayak spiritualnya lagi memuncak gitu ya sekarang. Jadi sinyalnya adalah orang-orang yang tadinya jauh mendekat ke kamu dan berharap di sini bisa berdilingnya kayak silaturahmi kayak gini ya, meninggalkan sebuah bayangan. Dunia adalah bayangan, mau tidak mau ketika kamu pergi meninggalkannya, maka bayangan itu mau tidak mau juga akan mengikuti kamu. Kamu udah ikhlas, kamu udah tulus banget, kamu udah relakan semua, tiba-tiba ya mereka hadir, tapi dengan versi yang baru sih aku lihat. Karena ini kehancurannya udah sering, kehancuran ke satu, kedua, ketiga, keempat. Aku nggak tahu nih, apakah di sebelah sana atau siapapun tuh kayak dia mau ada versi baru tuh spiritualnya udah masuk atau belum kan gitu ya, karena kamu sekarang lagi fokus sama pembersihan energi juga sih aku lihat ya. Ada lilin yang berdiri tegak, kamu sedang menjadi diri kamu sendiri, karena kebanyakan pada saat kamu menolong seseorang itu energi kamu habis, kamu merasa menjadi orang lain sih aku liatin ya. Oke. Nah, di sini akhirnya ada sebuah pertemuan ya. Ada beberapa kategori tadi ya tentang hubungan yang dewasa, yang dewasa aja ini mah. Bagaimana supaya bisa saling memaafkan. Aku lihat Scorpio udah memaafkan. Nah, si orang yang udah bikin kamu sakit hati juga sih sebetulnya butuh dimaafkan. Tapi mungkin pada saat bertemu bisa saling memaafkan. Nah, ini butuh banget ya kalian. Mudah-mudahan saya berdoa supaya kalian bisa dipertemukan ya. Karena ada segitiga bermuda gitu guys. Horizontal dan vertikal menghubungkan satu kekuatan satu sama lain. Ketika misalnya kita punya salah sama orang, kita harus baik-baik dulu sama orang sebelum kita kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan udah memaafkan kamu, kamu belum dimaafkan sama orang itu, atau orang itu belum dimaafin sama kamu, ya otomatis alam akan mempertemukan jika ada hadiahnya gitu. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah karena izin Tuhan gitu. Kalau misalnya kita ketemu sama orang tiba-tiba di jalan ya udah lama banget dia pernah sakitin kamu ya. Yang paling tinggi, yang paling mulia adalah energi vibrasi yang paling tinggi adalah kamu udah mendatangi dia dan kamu bilang kamu minta maaf. Makanya saya itu banyak sih yang saya terima gitu dalam hidup ya. Ada satu orang yang saya marahin gitu, aslinya aku biarin aja. Dia datang nyamperin ke rumah padahal udah aku blok. Dia datang ngobrol gitu nanyain kamu kenapa blok aku karena gitu ya. Itu mulia itu lebih tinggi dari aku itu ilmunya ya. Ilmu keikhlasannya udah luar biasa. Kalau kalau kita disakitin tapi kita datang kayak gitu, itu bener aku salut kayak gitu ya. Aku belajar banyak dari beberapa, aku beranjak beranjak aku belajar banyak dari kalian, dari kartu ini juga, dari semua, dari alam, dari lampu, dari lilin, dari meja, dari parfum ya kan. Ini ada parfum nih. Jangan lupa ya pakai parfum kalau kemana-mana ya. Harus ada wangi-wangi kayak ini nih tepatnya. Aku semprot juga ya kan supaya ada wangi. Wangi-wangi harus ada ya dalam hidup kamu. Mau di kamar, mau di mobil ya. Itu menambah energi apa ya, positif. Jadi yang datang tuh yang wangi-wangi guys ya. Rezeki yang baik-baik lah aja gitu. Oke, the bottom of the deck-nya di sini ya. Ada yang mencintai kamu, berarti seseorang itu masih mencintai kamu ini. Karena ada harapan yang tulus. Jadi ketika dia dapat masalah dari orang lain, otomatis yang diingatkan kebaikan kamu. Jadi aku mah gak pernah ya yang namanya pesimis. Aku selalu menerapkan kepada kalian selalu optimis. Jadi kalau ada orang yang ninggalin kamu ya tiba-tiba gitu menggantikan kamu dengan orang lain, bagus. Bagus, karena alam sedang mengimbang-imbang nih. Kebaikan apa, kebaikan mana nih. Keberuntungan mana nih yang pernah dilewati bersama, mana yang terbaik ya gitu. Jadi nantinya akhirnya kan sama-sama baik ya. Akhirnya akan sama-sama baik. Alhamdulillah, berarti ketika Allah sudah menentukan sesuatu hal tidak ada yang bisa menghalanginya. Ketika kalian bisa bersama, bisa jadi sahabat ataupun teman, ya dalam artian ya harus baik lah.
Kita berbuat baik terus seperti kita akan pergi di hari esok atau akan pergi di hari ini. Mau kemana kita? Ya, maafkan mereka ya. Lupakan. Dan berikan doa yang terbaik. Doakan mereka itu biar hebat hidupnya, biar tenang, banyak rezekinya. Biar bisa berbagi gitu, biar bisa ketemu sama kamu. Kamu juga kan nanti kembali lagi kembali lagi ke kamu energinya. Kamu tuh jadi banyak rezekinya, ya. Doakan semua orang sekitarmu. Dan inisial namanya nih, aku juga ya ngambil inisial nama ke bawah nih, ada tasbih. Ada yang suka zikir ya. Zikir bagus banget ya. Mengingat kebesaran Allah ya. Supaya kamu apa? Allah juga ingat sama kamu. Tuhan semesta alam ingat sama kamu. Siapa yang mengingatnya? Ya eh, ilahiyah ini adalah sosok zat yang maha mengetahui di mana kamu berada. Dia akan mengingatmu ya kan. Oke, Rusia. Inisial nama ada huruf D, ada W, T. Ini artinya gini, biasanya huruf W itu suka di akhir, ini di depan. Berarti eh ini kembali ke masa lalu, kembali di mana pertemuan itu akan dimulai kayak gitu ya. Aku sih nggak tahu ya. Ini tuh aku sensitif banget sih kalian. Aku tuh nggak mau nyakitin kamu gitu. Ih, kayak kalian tuh kalau udah sedih ya, kesinggung, takut ya, air mata berderai ya kan, mesti pakai kanebo lagi bukan pakai tisu ya. Aku nggak mau nyinggung kamu. Kamu lagi bersih perasaannya, lagi deket sama Allah, lagi ada masalah besar ya. Marisa doakan supaya baik-baik aja, supaya cepat pulih hatinya ya. Oke, di sini ada yang hmm, um, apa ya? Kok unik banget nih, beda banget. Ini beda banget. Ada yang kayak kamu itu URL-nya dia gitu. Kamu tuh kuncinya dia, kamu tuh kode rahasianya dia kayak gitu. Kalau kalau ada yang kayak gini tuh, orang itu tuh bisa majunya tuh cuman sama kamu doang. Secara mungkin mental, karena kamu punya jiwa kepemimpinan ya, ada jiwa penyayangnya kamu gitu, ada jiwa yang kamu tuh ada kayak uh, like worker gitu dalam jiwa kamu. Kamu bisa menerangi dia, I guess. Cuman kamu satu-satunya yang bisa mengeluarkan dia dari kepedihannya ya. Oke, jadi kata dia itu ya, nggak ada lu tuh nggak rame ya, nggak ada Scorpio nggak rame hidup dia. Awal-awalnya dia emang pergi karena uh, mungkin dia kelas sosial tinggi juga, dia punya banyak fansnya, dia ya mencari sesuatu yang mungkin lebih dari kamu, tapi nggak ada, nggak, orang di dunia ini banyak tapi selama aku hidup ya, setiap orang itu berharga buat aku ya. Menurut aku setiap orang berharga, sekalipun musuh buat aku tuh berharga banget. Karena apa? Setiap hadirnya seseorang itu pasti ada nilai-nilai yang sedang diselipkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk kita kaji satu persatu. Ya, jadi kita ini di sini lebih ke kayak sahabat itu adalah pilar kehidupan. Jadi siapapun ya, tapi ada waktunya juga. Kalau emang kalian lagi nggak bisa ketemu, nanti dia akan datang ke kamu atau kamu yang someday akan datang ke dia. Atau bisa aja bisa dipertemukan nggak sengaja di perjalanan di kehidupannya kamu ya. Oke. Um, ada yang ya ini tentang aku nggak tahu ya perjalanan. Aku tuh takutnya kalau 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 tarot aku kadang suka aneh dibanding tarot yang lain ya. Kan ceritanya tuh terlalu jauh gitu. Terlalu jauh ke depan gitu. Kadang terlalu mundur juga ke dalam sebuah kehidupan yang sebelum ada kayak gitu. Apa sih? Ini kan ada law Mahfud. Perjalanan ini tuh emang udah tertulis, guys. Kayak mungkin aku mau ngomong apa sama kalian udah tertulis ya. Naskahnya apa yang mau diomongin sama Marisa ya. Jadi kalau ada yang lagi sedih, kalian maafin aja ya. Seperti daun yang terjatuh
di pagi hari, sore hari, malam hari, sampai 24 jam nonstop. Kalau bukan karena izin Tuhan Yang Maha Kuasa, nggak jatuh saya. Dan memang segala rasa sakit yang terjadi itu sebetulnya sudah tertulis. Kalian harus ngedapatin masalah yang seperti ini, karena tidak mungkin Tuhan mendatangkan satu masalah kalau sesuai sama kapasitasnya gitu. Itu sampai aku sendawa. Jadi emang kalian lagi ada yang merasa gimana ya? Merasa dibenak kayak sih, apa sih yang dihianat itu, kayak rasa dihianat itu ya. Merasa dilepehin gitu. Merasa dihempas ya. Oke, dihempas, lalu kalian pergi meninggalkan hubungan ini dan mencoba untuk menyembuhkan lukanya hatinya kamu sendiri kayak gitu ya. Kamu bisa berkomunikasi dengan spiritualnya diri kamu juga, spiritual beberapa di luar dari jangkauannya kamu, atau kamu bisa bertelepati dengan siapapun. Ada di antaranya di sini yang dalam hati itu masih memanggil kamu untuk bisa ingin ada satu kesempatan gitu, kesempatan dari kamu gitu. Dia pengen ada kesempatan dari kamu, tapi dia enggak kayak gini ya, dia itu enggak maksa sih. Kalau diterima sama kamu, dia alhamdulillah. Ada kucing, hei bisa namanya kamu ke kaduruk. Nah kayak gitu ya, dia ingin mungkin nggak bisa jadi jodoh sama kamu, mungkin dia pengen jadi temen ya, karena dengan kamu itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa ya. Ketika sama kamu itu adalah kesempatan emas bagi dia pada saat itu, karena ya ternyata banyak orang-orang yang fake waktu dimana kamu pergi ya gitu ya. Aku secara pribadi untuk kali ini, untuk tarot Scorpio, mendoakan ya secara pribadi. Semoga kalian di sini bisa memahami satu sama lain bahwa setiap kejadian itu semua takdir ya yang harus kalian lewati bersama. Perjalanan itu beda-beda ya kan. Kita ketemu sama beberapa macam orang-orang di dunia ini ya, sudah dari garisannya seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa terbuka hatinya, bisa memaafkan juga ya. Terima kasih udah nonton videonya. Yang like dan subscribe, yang masih suka banget sama channel aku, semoga kalian diberikan keberkahan, dilimpahkan rahmatnya oleh Tuhan semesta alam, dan diberikan keselamatan. Dan yang penting kamu di sini selalu berjuang, tetap bersemangat dalam perjuangan hidup kamu, itu yang paling penting untuk bisa membahagiakan orang-orang yang kamu cintai ya. Dan juga kalian adalah seseorang yang bersosialnya tinggi ya, selalu memberikan sesuatu yang terbaik ya untuk beberapa di sini mungkin yang suka beramal dan berderma ya. Oke, makasih udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Scorpio selanjutnya. Dadah Scorpio.